10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, rekan-rekan peserta semuanya telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kuat Supriyadi BESE STMMLeng. Ya, selamat pagi Bapak Kuat. Selamat pagi, Mbak. Apa Ya suara Pak, saya sudah kedengaran, Mbak? ya suara Bapak terdengar jelas. Kalau suara saya gimana Pak? Terdengar jelas Wah, Pak? bagus sekali, Mbak Resti. Ya, Kelihatannya terima semangat kasih. sekali ini. Terima kasih Pak. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Kuat Supriyadi BE SE STMMLeng, yang akan membawakan materi dengan tema manajemen pemeliharaan peralatan medis. Sebelum beliau menyampaikan materi ini, berikut kami bacakan profil singkat beliau. Baik, Bapak Kuat Supriyadi BE SE STMML merupakan lulusan dari Akademi Teknik Elektromedik atau ATEM, Prodi Sarjana Muda Elektromedik, lalu Ekonomi Widya Matraman dengan Prodi Sarjana Ekonomi, selanjutnya Institut Sains Teknologi Nasional Yogyakarta dengan Prodi Sarjana Teknik, dilanjutkan dengan di STIE Widya Wihana dengan prodi Magister Manajemen dan dilanjutkan kembali di Unisula Semarang dengan prodi Magister Engineering. Wah, banyak sekali ya, Pak. Lalu eh, experience pekerjaan beliau adalah profesional elektromedis dan akunting, dosen dan peneliti di ITS Muhammadiyah Surakarta, dosen elektromedik dan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dosen di elektromedik dan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Direktur Riset dan Development PT Kurnia Separa Sejahtera pada bidang peralatan elektromedik dan aplikasi manajemen aset, dan narasumber workshop dan seminar nasional dan internasional bidang perawatan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Wah, luar biasa sekali ya profil beliau. Sebelumnya, Ya. bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, silakan chat di kolom Slido yang sudah kami posting di grup WhatsApp peserta. Pertanyaan ditulis dengan mencantumkan nama dan asal daerah. Bagi pertanyaan terbaik yang terpilih akan mendapatkan door prize dari Labelin Co, Delta dan Delta Scientific. Bagi pertanyaan yang terpilih, pastikan sudah follow IG Medica Cendekia Solution, IG Labelin Co, dan Delta Scientific. Baik, selanjutnya kepada Bapak Kuat Supriyadi BESE STMMML, silakan kami persilakan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Bapak. siang semua. Jadi narasumbernya aja sudah tadi dari Pak Sofi, sahabat saya dari Semarang. Kemudian tadi nanti ada Pak Tuful, orang-orang profesional. Bersyukur sekali ada media yang diberikan, apalagi MC dan moderatornya juga semangat sekali. Sehat selalu Mbak Resti, Mas Ari. Salam hormat Terima kasih, buat Pak. Pak Wahyu Hidayat yang sudah menyelenggarakan serta dari sponsorship semua yang terlibat sehingga acara yang baik ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Insya Pak. Allah sampai selesai nanti. Amin, amin, amin. Saya izin share screen. Belum bisa, Mbak. Bisa dibuatin, Mbak. Izin share Ya, screen. baik, sebentar ya, Pak. Mohon tunggu Oke. sedang. Sudah kelihatan? Sudah, Pak, di kami sudah terlihat ya, Pak. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin menyarankan kepada peserta semua. Biasanya saya ngisi ini kalau kuliah itu satu semester 12 kali pertemuan kali 2 JPL. Kemarin dipesan sama Mas Indra 1 jam cukup ya Pak Kuat. Oh cukup. Jadi mohon siapkan alat tulis serta kertas. Pastikan
para peserta semua yang ingin menanyakan, bisa jadi tidak saya sampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Kami persilakan untuk menyiapkan alat tulisnya, kertasnya, sehingga nanti bisa ditanyakan yang berhubungan dengan pengelolaan peralatan kesehatan. Jadi saya langsung saja, bagaimana yang terjadi di dalam pengelolaan peralatan kesehatan? Bapak Ibu semua, para peserta, tolong lihat di layar. Kelihatan ya, Mbak? Slide saya kelihatan jelas? Ya, Sudah ya? sudah kelihatan jelas. Nah, ini adalah gambaran rumah sakit. Yang sebelah kiri dari luar megah, masyarakat melihatnya begitu indahnya. Berarti masyarakat sudah melihat, percaya dulu. Kalau tampangnya rumah sakit seperti ini sudah yakin gitu. Jadi begitu keyakinan melihat rumah sakit yang indah itu, sini 40% sudah sembuh ini. Kemudian apa yang terjadi di dalamnya? Ini coba Bapak Ibu lihat semua. Ternyata begitu terintegrasinya di dalam satu rumah sakit. Dari saya contohkan 3 atau 4 lantai, kita melihat manajemennya seperti itu dari sarana, prasarana maupun peralatan. Jadi yang namanya di rumah sakit itu tidak hanya cukup dokternya yang hebat, alatnya yang bagus, tapi sarana gedungnya aman atau tidak, utilitiesnya, prasarananya, listriknya, airnya, kemudian gas medisnya aman atau tidak. Kemudian peralatannya juga dilihat, peralatan medis, non medis, mebeler itu juga harus diperhatikan. Semua menunjang di dalam suatu kegiatan operasional di rumah sakit. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dengan regulasinya harus diterapkan. Regulasi tentang bangunannya sesuaikah dengan peraturan yang ada? Selamat enggak? Apalagi sekarang sudah harus tahan gempa. Kemudian listriknya harus diperhatikan. Mungkin kita teman-teman semua, terutama pelaku teknik dari teknik elektromedik maupun sarana, utilitas dan lain sebagainya harus paham tentang listrik. Berapa rumah sakit di Indonesia yang sudah mengalami kecelakaan kebakaran? Tolong diperhatikan. Bukan listriknya saja sehat atau tidak, tapi pelakunya, manajemen listriknya. Sudahkah dilakukan suatu audit sehingga akan tahu bahwa listrik itu sehat atau tidak. Kemudian di sana ada peraturan tentang HVAC, heating ventilation air conditioner. Jadi sehebat-hebatnya rumah sakit, sehebat-hebatnya alat dan lain sebagainya, itu suhu, kelembaban, pencahayaan semua harus dikontrol sesuai standar regulasi, kemudian standar keamanan. Kemudian tentang peralatan medis, tentang SDM yang mengelola peralatan medis itu juga harus diperhatikan. Kompetensinya seperti apa, berbanding lurus dengan peralatan yang akan dikelola. Itu juga harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua. Dari hal-hal yang penting itu adalah juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu manajemen di rumah sakit. Juga yang tidak kalah penting adalah juga masing-masing gedung itu ada aturannya lagi. Gedung yang mengatur tentang IGD, gedung yang mengatur tentang kamar operasi, gedung yang mengatur tentang ICU, PICU, NICU itu juga harus diperhatikan. Karena tidak hanya cukup peralatan elektromediknya saja yang sehat, tapi semua pendukung juga harus sehat. Baik, kita akan kupas satu-satu. Mudah-mudahan waktu yang 60 menit ini cukup. Dimulai dari mana di dalam pengelolaan peralatan yang sehat? Ini sekaligus tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Sofi, narasumber pertama. Sekaligus mudah-mudahan materi kami bisa membantu menambahkan jawaban itu. Jadi dimulai dari mana? Dari proses pengadaan barang di rumah sakit sudah betul atau belum alurnya. Ada hal yang harus diperhatikan. Persiapan dari sisi user, persiapan dari sisi manajemen, dan dari sisi teknik. 3 unsur ini tidak bisa untuk dipisahkan. Karena apa? Ini akan menyangkut hasil yang akan diperoleh. Jadi ada unsur user, teknik, dan manajemen. User sendiri itu dari dokter, dari perawat, dari bidan, itu yang harus dilibatkan. Kemudian dari sisi manajemen, dari keuangan, akuntansi, PPK,
accountingnya, keuangan itu juga harus sinergi. Bagaimana dengan pendapatan dan biaya operasional, dia akan harus tahu dari awal. Kemudian dari sisi teknik, dari teknik bangunannya di mana, penempatannya bagaimana, kemudian dari sisi listrik berapa kebutuhannya, butuh gas atau tidak, butuh air atau tidak. Kemudian dari sisi elektromedik, alat akan ditempatkan di mana, safety-nya berapa, bagaimana, siapa yang akan mengelola, itu sudah dipikirkan sejak awal sebelum alat dibeli. Kemudian pendampingnya apa? Sudahkah diperhitungkan penggunaan ruang di mana, butuh suhu berapa, butuh listrik berapa watt, dengan kelembaban berapa, itu harus diperhitungkan sejak awal. Makanya coba saya akan kita mulai. Coba Bapak Ibu lihat apa yang saya tampilkan sebagai contoh di dalam pengadaan suatu alat. Taruhlah mengadakan suatu alat cat lab atau pesawat ronsen. Hal yang perlu diketahui pertama adalah utilitas, kebutuhan user. User itu menggunakan alat ini satu hari berapa pasien. Itu harus dihitung. Satu hari berapa pasien, satu pasien itu berapa jenis pemeriksaan. Sehingga akan bisa diestimasi berapa penggunaan per hari terhadap alat itu. Setelah tahu user itu menyampaikan apa kebutuhannya, berapa utility per hari, kasusnya apa saja, baru spek teknis disesuaikan. Yang bekerja siapa? Bagian teknisi. Bagian teknik elektromedik akan mencari spek yang tepat sesuai kebutuhannya. Bukan berbicara canggih atau sederhana, tapi kebutuhannya apa. Karena apa? Sekarang kita harus bisa menghitung tentang arti efektif dan efisien. Kemudian setelah tahu utility-nya berapa, speknya apa, bagian keuangan akan tanya harganya berapa. Tujuannya menanyakan harga adalah harga di sini, harga alatnya berapa, biaya pemeliharaannya berapa rupiah per tahun, utilitas itu berbanding dengan biaya pemeliharaan, lifetime-nya berapa tahun, sehingga akan bisa menghitung berapa biaya, analisis cost-nya akan ketemu, fixed cost dan variable cost. Itu yang harus kita pahami dari awal. Kalau menghendaki di dalam pengadaan itu sukses dan tidak pemborosan atau bahkan tidak terjadi suatu kecelakaan di dalam proses pengadaan. Kecelakaan ini dalam tanda petik bisa kecelakaan prosesnya, bisa kecelakaan alatnya, bisa kecelakaan tidak sesuai yang diharapkan. Setelah ketemu harga, teknologinya sudah ditentukan, maka akan turun yang berikutnya, SDM. SDM dibagi dua. SDM yang akan mengelola itu. Satu, user. Usernya siapa? Tekniknya yang akan mengelola siapa? Dengan tujuan pada saat alat diserahkan ke rumah sakit, sebelum ini terjadi proses penggunaan untuk ke user, ke pasien, pelayanan, maka yang akan menggunakan dan yang akan memelihara atau mengelola wajib dilakukan training dulu. Tujuannya bisa menggunakan secara maksimal. Itu tujuan seperti itu. Kemudian dari teknik juga menentukan bangunannya. Alat ini butuh bangunan berapa meter, butuh suhu berapa, butuh listrik berapa, kelembabannya berapa, proteksi radiasinya itu membutuhkan yang seperti apa untuk cat lab. Itu disiapkan dana pendamping, bukan hanya dana dalam pembelian alat saja. Dengan adanya dana pendamping, diharapkan pada saat start proyek pekerjaan selesai, time schedule-nya, timeline-nya terukur dari proses perencanaan, mengelola bangunannya dulu, listriknya dulu, AC dan lain sebagainya, baru barang masuk terinstal dengan baik sehingga runtun. Jangan sampai barang datang, proteksi radiasinya belum ada, listriknya belum dipikirkan, UPS-nya dibutuhkan atau tidak, ATS-nya seperti apa, itu sudah harus disampaikan dari awal. Kemudian dari AC, ruangannya cat lab misalnya dengan luasan 6x6 ditambah ruang kontrol ditambah ruang teknisi, total ruangan 60 meter, butuh AC berapa PK? Satu AC berapa watt?
Total daya listriknya yang dibutuhkan berapa? Tujuannya apa? Multiplier efeknya adalah berapa kebutuhan biaya operasional untuk listrik yang terdiri dari AC, lampu, main unit komputer, dan lain sebagainya. Outputnya untuk menghitung pola tarif sehingga muncul tidak terjadi kerugian pada kemudian hari termasuk biaya pemeliharaan alat, pemeliharaan prasarana, dan pemeliharaan sarananya. Bukan hanya alatnya saja. Kemudian setelah listrik dihitung, kemudian dilakukan alih teknologi. Pastikan alih teknologi itu training. Training ada dua tipe. Training pertama adalah pada saat akan serah terima barang. Di situ ada BAP. Dengan tujuan BAP itu endingnya adalah tagihan. Trainingnya bisa efektif, bisa tidak efektif. Karena dapat dikejar waktu. Solusinya adalah selama masa garansi harus dikunjungi oleh vendor untuk melakukan pemeliharaan, dan saat melakukan pemeliharaan teknisi rumah sakit harus mendampingi, tujuannya untuk mengetahui apa yang dilakukan dan sekaligus sebagai melanjutkan training tadi saat BAP dilakukan. Itulah akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Salah satu mata rantai ini putus, potensi gagal itu tinggi. Ini adalah alur sistem. Ini dari mana? Alur ini adalah dari undang-undang yang mengatur tentang proses pengadaan barang jasa di Indonesia, merujuk ke Impres dan lain sebagainya, dirangkum jadilah seperti ini. Berikutnya, bagaimana variabel yang dibutuhkan dari sisi manajemen? Manajemen itu butuh harga perolehannya berapa? Lifetime, usia pakainya berapa? Harga ditentukan, usia pakai ditentukan. Tujuannya apa? Ngitung berapa biaya operasional yang dibutuhkan. Biaya operasional ini ada dua, fixed cost dan variable cost. Jadi elektromedik sudah saatnya harus mampu memberikan informasi kepada manajemen berapa biaya yang dibutuhkan pasca garansi. Tujuannya apa? Garansi harus diperhatikan. Misalnya 1 atau 2 tahun. Lifetime 10 tahun. Berarti 8 tahun itu membutuhkan biaya pemeliharaan. Grafiknya pada saat alat masih bagus, produktivitasnya tinggi, biaya pemeliharaannya rendah. Kebalik juga pada saat alat sudah tua, produktivitasnya menurun, biaya pemeliharaannya naik. Sehingga tadi saya akan membantu menjawab pertanyaan dari penanya pertama, berapa biaya pemeliharaan acuannya? Acuannya itu hanya secara general. Di sana disebutkan di dalam PMK nomor 15 tahun 2023 pasal 7 menyebutkan minimal 4%. Minimal 4%. Yang artinya apa? Ini tidak berlaku baku. Alatnya masih baru mungkin tidak butuh 4%. Tapi alatnya sudah tua tidak cukup 4%. Itulah pandai-pandainya kita menghitung bagaimana analisis cost di dalam biaya-biaya pemeliharaan. Sehingga harus dihitung matriknya. Itulah fungsi dari kita sebagai elektromedik sudah harus mampu memberikan masukan kepada manajemen. Ini loh dok cara menghitungnya sehingga IPSRS tidak disebut sebagai cost center. Karena apa? Ini akan memberikan hitungan-hitungan yang tepat. Kemudian bagian manajemen akan tanya BEP, break even point, kapan modal itu pulang. Karena setiap pengeluaran biaya, seorang manajemen keuangan, direktur keuangan akan menanyakan modalnya pulang kapan. Kemudian biaya-biayanya berapa. Keuntungannya kapan. Nah, itu akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian berikutnya, tarif per pasien. Jadi pola tarif tidak bisa sembarangan kita menghitung berdasarkan dari perhitungan sepihak dari rumah sakit. Itu tidak bisa. Karena apa? Sudah ditentukan pola tarif itu ada dua, dari BPJS dan non-BPJS. Yang dari BPJS sudah ada ketentuannya. Pelayanan ini menggunakan alat ini tarifnya sekian. Kita yang harus bisa menghitungkan efektivitas rumah sakit. Karena apa? Kalau tidak di cover BPJS
siapa yang akan mengcover kekurangan itu. Sehingga harus hati-hati di dalam perencanaan pengadaan barang. Kemudian tarif per pasien dari beberapa jenis tindakan. Satu pasien yang dipasang adalah kasus jantung. Belum tentu kasusnya sama, belum tentu material sama, belum tentu tarifnya sama. Sehingga harus dihitung rata-rata tahun berapa pola tarif dengan kasus tertinggi apa, biaya operasional berapa, kasus yang paling sedikit apa, biaya operasional berapa, laba rugi kelihatan, tujuannya untuk menentukan spek teknis yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai memilih alat spek teknisnya berlebihan, menunya tidak dipakai semua, semakin canggih peralatannya, semakin mahal harganya, semakin mahal pemeliharaannya, semakin mahal biaya operasionalnya. Jadi harus betul-betul dihitung sebelum alat dibeli. Sebelum alat dibeli. Kemudian utility per tahun itu juga dihitung. Pak, ini alatnya baru. Kita juga belum pernah menggunakan alat ini sehingga tidak tahu utility-nya. Nah, inilah fungsi user. User meminta alat tersebut ada dua. Berdasarkan regulasi, rumah sakit tipe B plus dengan gini minimal harus punya CT scan. Walaupun pasiennya tidak ada atau pasien 1 atau pasien 2 wajib dibeli. Kemudian pengadaan yang kedua berdasarkan kebutuhan. User akan menghitung kami butuh alat CAT lab atau CT scan karena berdasarkan kasus yang ada membutuhkan peralatan ini. Rata-rata yang kita kirim keluar satu hari berapa pasien. Kalau 1 tahun sekian pasien. Sehingga average rata-rata per tahun butuh sekian. Sehingga disesuaikan kebutuhan dari teknologi yang sesuai dan budget yang akan menyesuaikan. Kemudian biaya pemeliharaan per tahun berapa tadi? Itu sudah saya sebutkan tadi. PMK tidak menjadi patokan khusus. Karena apa? Masing-masing rumah sakit juga berbeda pelakuannya. Rumah sakit yang ada di Jakarta belum tentu sama dengan di Jogja, belum tentu sama dengan di Semarang. Yang melakukan PM skillnya juga bisa berbeda. Kondisi listriknya juga bisa berbeda, utilitasnya berbeda. Kemudian yang harus diperhatikan SDM yang melakukan pelayanan itu juga berbeda. Skillnya standar belum. Sehingga apa? PMK tentang penggunaan biaya pemeliharaan minimal 4% hanya akan berlaku sebagai patokan di dalam budgeting. Berapa nilai yang sesungguhnya? Kita dari rumah sakit akan menghitung alat ini usianya sekian, lifetime-nya sekian, nilai bukunya sekian, nilai alatnya sekian, produktivitasnya sekian, pemeliharanya butuh biaya sekian. Tidak berbicara hanya persen dari penggunaan. Karena apa? Alat rusak terdiri dari 3. Alat rusak datang langsung selesai diperbaiki. Alat rusak datang diperbaiki butuh komponen ada di gudang. Alat rusak butuh diperbaiki, komponen tidak ada, harus dilakukan penggantian komponen, komponen mengajukan RAB, berapa downtime, waktu yang digunakan untuk sampai komponen disetujui, dibeli, sampai dipasang. Untuk menghitung downtime. Downtime itu harus dihitung apa? Opportunity. Ya, total loss-nya berapa dengan adanya alat yang downtime-nya tinggi. Itulah yang harus disebut arti suatu manajemen pemeliharaan peralatan kesehatan. Jadi banyak variabel yang dibutuhkan. Ini baru dari sisi manajemen. Tidak lanjut setelah penggunaan pemeriksaan dengan alat. Alat dibeli, CT scan-nya dibeli. Setelah alat CT scan dibeli, dokternya sudah ada belum? Dokternya berapa orang? Dokternya sudah ada, alatnya sudah ada. Setelah di CT scan mau dikirim kemana pasien? Dikirim ke OK. Peralatan OK-nya sudah oke atau belum? MOT-nya sudah ada belum? Peralatannya sudah ada belum? HVAC-nya sehat atau tidak? Life support peralatan-peralatan lain sudah siap atau belum? Berikutnya adalah sudah sesuai belum? Di situ setelah dilakukan operasi mau dikirim kemana? Dikirim ke ICU. ICU-nya sudah sesuai standar belum? Inilah yang disebut satu sistem mata rantai. Beli CT scan, runtunannya adalah
ruang OK, ICU, PICU, NICU, beserta bangsal dan SDM-nya. Nah, jadi itulah suatu gambaran di dalam peralatan alat di rumah sakit. Baik, saya akan lanjut pengertian-pengertian tentang pemeliharaan. Inti pemeliharaan saya singkat saja. Alat berfungsi baik dan ready for use kapan saja dibutuhkan. Arti pemeliharaan. Kemudian saya kasih kata kunci kesuksesan suatu instalasi pemeliharaan sarana adalah tidak banyak komplain. Itu yang disebut teknik sukses. Bukan teknik pintar memperbaiki, bukan teknik pekerjaannya banyak, saking banyaknya pada numpuk di kantor, bukan itu kata sukses itu bukan. Jadi sukses itu customer kita tidak protes, itu sukses. Teknisnya seperti apa? Dilakukan pantauan fungsi, dilakukan pemeliharaan, dilakukan edukasi, orang sepintar mungkin dipandaikan, itu langkah-langkah yang dilakukan. Baik, maintenance-nya apa? Maintenance itu adalah memelihara kegiatan, menjaga, memelihara dan lain sebagainya, aturannya sudah ada. Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi setelah di maintenance dilakukan kalibrasi. Pertanyaannya simple. Regulasinya kalibrasinya 1 kali minimal dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun rusaknya 4 kali, siapa yang percaya setelah rusak diperbaiki jadi bahwa alat itu layak? Nah, ini harus diperhatikan. Berarti secara implisit saya akan menyampaikan bahwa di rumah sakit itu harus memiliki alat ukur, meyakinkan setelah alat itu diperbaiki, alat itu berfungsi layak sesuai standar yang dibutuhkan. Jadi itu harus dilihat dari sisi apa? Sisi K3. K3 di mana? Di manajemen. Nah, itu jadi teknik itu harus memikirkan kepentingan instansi atau unit yang lain. Bagaimana dengan maintenance rutin? Apakah harus 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 semester sekali? Yang tahu adalah teknisi rumah sakit. Kapan kami harus melakukan maintenance rutin? Sama-sama siring pump. Yang satu dipakai di bangsal, yang satu dipakai di ruang OK. Ruang OK loadnya tinggi sekali. Di bangsal itu kadang-kadang kalau pasiennya datang itu belum tentu seminggu sekali. Apakah maintenance-nya itu sama? Tidak sama. Di bangsal itu bisa jadi hanya 6 bulan sekali, sementara di OK bisa dilakukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dengan merek tipe yang sama. Itu yang disebut maintenance periodik maupun maintenance rutin. Langkah yang berikutnya, aktivitas di dalam perbaikan tadi, bagaimana? Dimulai dari prepar, dilakukan sampai waktu tertunda, termasuk dalam perbaikan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana memperbaiki alat itu tidak banyak downtime atau delay time-nya. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga harus dibuat sistem bagaimana seorang manajer teknik bisa mengetahui berapa yang menjadi beban kerjanya, berapa jumlah alat yang menjadi beban kerjanya. Alat dipilah dulu dengan resiko tinggi, resiko menengah, resiko sederhana. Teknologi tinggi, menengah, sederhana. Utility tinggi, utility menengah, utility sederhana. Dipilah dulu. Tujuannya apa? Siapa yang bertanggung jawab dan punya kompetensi dengan alat yang teknologinya tinggi, investasinya tinggi, utility tinggi. Berarti dibutuhkan dengan SDM yang kompetensinya tinggi, keahliannya tinggi. Sehingga apa? Mengurangi downtime dan tingkat resiko. Kemudian diperhatikan lagi kemampuan kita sampai mana seorang teknisi di rumah sakit. Jangan pernah memaksakan diri di luar kemampuannya. Bagaimana syarat-syarat yang harus dilalui di dalam hal ini? Apa yang harus dilakukan? Berarti Anda harus punya SOP. Siapa yang melakukan? Berarti ada SDM yang punya kompetensi. Di mana dilakukan? Mau di teknik atau di user? Atau dikalibrasikan di ruang rumah sakit. Berapa tenaganya? Berarti Anda harus melakukan analisis beban kerja. Di situ Anda dituntut mengangkut analisis beban kerja. Rujukannya kepada mana? Permenpan 28 2013 misalnya tahun nomor 54 itu banyak. Tentang Depnaker nomor 10 tahun 2012 itu aturan di dalam analisis beban kerja. Sehingga apa? Akan mendapatkan perhitungan antara beban kerja dengan jumlah SDM sesuai kompetensinya.
Tapi kalau tidak dilakukan analisis beban kerja, jangan berbicara tenaga kerjanya kurang, itu tidak seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu mau bisa download di Google tentang jurnal saya tentang analisis beban kerja teknik elektromedik Kuat Supriyadi. Itu nanti insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua di dalam analisis. Kemudian yang berikutnya, berapa tenaga kerja tadi sudah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika Anda seorang teknisi rumah sakit, alat ronsen rusak, Anda harus memperbaiki. Akan ditanya oleh user, selesainya berapa hari? Jawab dengan profesional. Kerusakannya analisis seperti ini, harus diganti komponen, komponennya beli di mana, harganya berapa, ngajukan dulu ke rumah sakit, keuangan yang menurunkan meng-ACC biaya, baru turun. Jawab secara profesional. Makanya harus hati-hati di dalam memilih strategi pemeliharaan peralatan di rumah sakit. Kemudian tadi menyangkut spare part. Jangan pernah banyak menyimpan spare part di gudang. Nomor satu, terutama yang rumah sakit swasta, jangan sampai banyak uang nganggur. Rumah sakit rugi. Yang kedua, banyak stok. Potensi rusak komponen sangat tinggi. Itu harus hati-hati. Jadi gunakan secara proporsional, hitung analisis kebutuhan untuk biaya-biaya tersebut. Kemudian catatan rekor. Yang sering rusak bagian komponen apa? Di unit mana? Utility-nya berapa? Sehingga akan tahu alat itu sering rusak kenapa? Karena utility-nya tinggi. Atau karena usernya yang belum pandai menggunakan. Atau tidak pernah dilakukan pemeliharaan. Inilah tugas big boss-nya teknik untuk menghitung atau menganalisis itu. Kemudian sudah dilakukan pelaporan dan pengawasan apa belum? Seorang big boss harus lakukan sidak. Dilakukan kapan, oleh siapa, apa yang dilakukan, mana reportnya. Itu juga harus dilakukan. Ini proses pengadaannya secara general. Saya tidak terlalu menjelaskan. Tolong nanti Bapak Ibu minta materi ke panitia saja. Berikutnya adalah uji coba uji fungsi, membuat SOP dan lain sebagainya. Ini Anda akan bisa jika pada saat pembelian barang Anda di training. Kebutuhan akreditasi butuh SOP. Nggak mungkin Anda biasa membuat SOP dengan baik dan benar kalau tidak di training oleh vendor. Makanya masukkan ke dalam kontrak. Kalau tidak masuk di dalam kontrak, Anda masih punya hak untuk minta training. Merujuk impres tentang pengadaan barang dan jasa, tentang adanya alih teknologi, bahwa pengadaan barang dan jasa harus diikuti alih teknologi terhadap teknisi lokal. Sehingga itu udah aturannya udah enak sekali. Pelajari aturan itu, Anda semua akan paham, oh ini tuh ternyata yang harus kita lakukan. Lupa tidak tercantum di dalam kontrak, tidak masalah. Ada undang-undang yang lebih tinggi dari kontrak itu, yaitu impres. Kemudian user, di training, teknisi di training. Training user dan teknisi itu menguntungkan rumah sakit, tapi menguntungkan vendor. Itu harus pahami. Jadi vendor mentraining itu tidak rugi. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar yang pada siang hari ini ikut, bukan hanya sebagai dinas di rumah sakit, bisa jadi di perusahaan, bisa jadi di vendor, bisa jadi prinsipal. Saya akan ngasih tahu bahwa training itu menguntungkan dua belah pihak. Kemudian keuntungan dari user apa? Bisa menggunakan, bisa membuat SOP, menggunakan secara maksimal dan benar. Kemudian menggunakan seluruh menu dan parameter dengan baik. Jangan sampai membeli alat dengan teknologi canggih, sudah begitu bagusnya, tapi tidak digunakan secara maksimal. Harga makin mahal, pemeliharaan mahal, tapi tidak digunakan secara maksimal, itu akan rugi buat rumah sakit. Dan akan rugi buat vendor, karena peralatan Anda yang begitu canggih hanya bisa digunakan untuk kasus yang seperti tadi. Kemudian dapat mengetahui cara pemeliharaan dengan baik. Pemeliharaan level pertama oleh user, bukan oleh teknisi. Karena apa? User itu ibaratnya adalah drivernya, dia akan mengetahui lebih awal sejak ada gejala-gejala dari alat yang tidak seperti biasanya. Yang tahu user.
Jangan memaksakan semuanya di teknisi. Maaf, ada beberapa rumah sakit yang meminta sebelum digunakan oleh user, teknisi untuk ngecek dulu, menyiapkan ready for use, baru diserahkan ke user. Pertanyaan saya, kalau itu dilakukan, rumah sakit mau butuh berapa jumlah teknisi? Itu bukan level teknisi, tapi dari user yang di-training untuk menggunakan secara baik dan benar. Itu harus dilihat pada level pertama. Kemudian tujuan berikutnya mengetahui perkembangan. Kenapa? Oh, menggunakan alat yang pertama kemampuannya A sampai D. Ternyata kebutuhan yang berikutnya butuh menu yang lain untuk kasus yang lain. Sehingga perkembangan teknologi akan tahu dari mana, dari training tadi. Kemudian memahami keunggulan antar produk. Itu juga dibutuhkan. Ternyata produk A, merek A, vendornya ini, kualitasnya ini. Produk B, merek ini, tipe ini, kualitasnya ini. Nah, itulah fungsi dari penggunaan edukasi. Manfaat buat rumah sakit mengetahui secara teknologis dari segala parameter, bisa menggunakan parameter secara total. Itu keuntungan buat rumah sakit. Kemudian kita akan saya akan menyampaikan bagaimana tentang strategi dalam pemeliharaan alat. Tujuan pemeliharaan alat itu apa sih? Yang butuh alat itu dipelihara siapa? Apa teknisi? Tidak. User tidak. Yang butuh adalah big boss atau direktur atau jajaran manajemen yang membutuhkan alat ini untuk dilakukan pemeliharaan. Karena pasalnya berbini, bunyinya begini. Harus diperhatikan dalam strategi ini adalah untuk menjamin kelancaran operasional dengan biaya yang proporsional. Ini adalah kalimat-kalimat manajemen. Jadi yang butuh pemeliharaan itu bukan teknisi, bukan user, tapi manajemen. Terutama direktur keuangan. Karena apa? Ingin alatnya tetap terjamin kelancaran untuk operasional. Tapi permasalahannya, kok teknisi rubes banget ngajuin pemeliharaan, kok dananya nggak cair-cair. Nah, ini harus dikupas. Masalah itu harus kita jelaskan dari saat ini. Berikutnya kita lihat, berikutnya strategi pemeliharaan. Ada dua, kontrak service atau kontrak maintenance atau diswakelola. Ada beberapa pilihan. Mungkin ini tolong siapkan kertas dan alat tulis Bapak Ibu semua. Yang dilakukan pemeliharaan sendiri. Bagus, bagus. Yang seperti apa yang bisa dilakukan pemeliharaan sendiri? Teknisi harus di-training secara mahir. Jangan alat digunakan untuk main-main belajar. Sementara pihak pabrik tidak memberikan edukasi secara total. Ini yang jadi kendala. Gap-nya kelihatan. Gap-nya kelihatan. Di sisi lain, alat itu harus di-training secara total. Ada vendor tidak mungkin memberikan secara total. Kemudian, komponen pengganti tetap akan membeli kepada penyedia. Ini resiko. Bapak akan memelihara peralatan pesawat ronsen, mobil unit, USG, dan lain sebagainya. Anda sebagai teknisi mahir memperbaiki itu. Canggih. Pendidikannya sudah S2, Magister Engineering. Memperbaiki bisa. Pertanyaannya saya, begitu masuk password, ke menu teknisi butuh password, tidak ada jaminan Bapak Ibu punya passwordnya. Vendor masih belum memberikan. Itu dari prinsipal. Kemudian, saking baiknya dengan vendor atau prinsipal, Anda punya password. Begitu masuk ke password, masuk ke menu teknisi, ternyata kerusakannya pada blok ini. Pertanyaannya, mau beli kemana komponen itu? Akhirnya apa? Kembali ke vendor lagi. Efektif enggak kita melakukan pemeliharaan sendiri? Itu yang juga harus diperhatikan baik-baik. Mana yang boleh kita mampu lakukan, mana yang tidak mungkin kita lakukan. Berikutnya adalah permohonan komponen. Oke, alat tertentu kita bisa komponennya di pasaran ada. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama waktu yang digunakan? Downtime-nya berapa lama? Alat ini berhenti berapa lama? Multiplier efeknya pasien kemana?
Mau dirujuk kemana? Menggunakan alat pengganti yang mana? Nah, itu harus betul-betul dihitung, diperhatikan. Karena apa? Begitu alat berhenti, pelayanan terganggu, opportunity-nya hilang, pendapatannya hilang. Nah, ini harus dihitung. Ini sebagai direktur keuangan itu ke sana bukan hanya membutuhkan teknisi mampu atau tidak mampu, tapi berapa lama Anda melakukan biaya waktu yang dibutuhkan tersebut. Oke, rumah sakit punya duitnya. RAB ada, duitnya keluar. Ada jaminan enggak? Komponen di pasaran butuh berapa lama untuk impor? Nah, itu juga harus dihitung. Jadi multiplier efek itu harus jika ini maka, jika ini maka, menggunakan logika yang bagus. Kemudian tidak ada kepastian harga. Karena apa? Harga Januari bisa berubah pada setiap saat, mungkin pada saat alatnya rusak, harganya sudah naik. Kemudian biaya masangnya lagi. Setelah dipasang, kalibrasikan lagi. Jadi multiplier efeknya juga banyak. Tolong dipisah. Mana alat yang bisa dilakukan pemeliharaan sendiri, mana harus dikontrak servis. Kemudian pemeliharaan sendiri. Berarti SDM-nya harus diperhitungkan. Analisis beban kerjanya harus dihitungkan. Berapa SDM yang digunakan administrasi, SDM untuk pelayanan, SDM untuk pemeliharaan, SDM yang spesialis perbaikan, itu harus dihitung. Berarti jumlah SDM-nya juga harus dihitung lagi. Analisisnya harus diperhitungkan kembali. Baik, kita akan lihat juga tanggung jawab penyedia tidak terikat. Artinya apa? Pada saat Anda tidak melakukan kontrak servis, tidak ada komunikasi, berarti pada saat Anda membutuhkan komponen, jangan salahkan vendor jika komponen yang Anda butuhkan belum tersedia di vendor tersebut, vendor itu harus membeli dulu baru proses pengiriman. Karena apa? Tidak ada MOU yang tertulis bertanggung jawab terhadap peralatan yang rusak. Ini banyak pertimbangan. Jadi mana yang harus swasta kelola dan mana yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Akan sangat tidak efektif jika rumah sakit menyediakan alat pengganti untuk menghindari misalnya untuk menghindari downtime lama, maka rumah sakit membeli barang cadangan, beli alat cadangan. Berapa total cost? Berapa investasi? Berapa nilai uang mati jika membeli alat yang hanya digunakan untuk cadangan? Kajian bisnisnya masuk enggak? Mau membeli alat mesin anestesi untuk cadangan, harga mesin anestesi 1,3 miliar. Sehingga kalau alat anestesi rusak bisa ditarik yang cadangan. Karena apa? Menghindari downtime. Kenapa Anda tidak membandingkan jika ini dirinci betul dilakukan pemeliharaan sendiri atau kontrak servis dengan syarat tertentu. Karena apa? Di situ kontrak servis akan tertuang apa saja yang dilakukan, komponen penggantinya apa yang dilakukan, maintenance kit rutinnya apa saja sudah termasuk di dalam kontrak servis. Keuntungannya apa? Nah, sekarang keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan jika dilakukan pemeliharaan kontrak. Kepastian ada biaya operasional. Tadi sudah disebutkan tentang biaya pemeliharaan PMK 15 tahun 2023 pasal 7 minimal. Tapi kalau dilakukan betul dengan perhitungan yang bagus, nilai rumah sakit mengeluarkan 4 miliar dari total aset Bapak Ibu misalnya 1 triliun, 4%-nya 40 miliar untuk pemeliharaan alat medis, cukup apa enggak? Cukup. Itu cukup. Kalau tidak cukup salah ngitung. Walaupun dari 4% secara total itu bisa jadi alat tertentu butuh 10%, alat tertentu itu butuh 1%, alat yang lain butuh 2%, alat ini butuh 7%. Itu akan ketemu totalitas
kurang lebih 4% dari total aset. Itu akan ketemu. Itu sebagai gambaran. Karena apa? Alat itu lifetime-nya berbeda-beda. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih garansi, itu berbeda-beda. Sehingga butuhnya berbeda. Walaupun alat Anda masih garansi, tapi dihitung average total alat itu menjadi 1 triliun, 4%-nya adalah 40 miliar dari 1 triliun, itu bisa untuk mengcover yang lain, itu yang disebut tentang PMK. Karena PMK bersifat general, harus bisa dipakai di seluruh Indonesia. Itu walaupun ada perhitungan linearitas. Nah, kalau mau perhitungan linearitas, hitung unit cost, outputnya pola tarif. Bukan di materi ini, bukan di materi ini ya. Bapak Ibu mungkin di materi yang lain. Kemudian pemeliharaan jadi pihak ketiga. SDM kita fokus kepada alat yang tidak kontrak servis. Kemudian peralatan cadangan yang harus disiapkan oleh pihak ketiga. Kalau pihak ketiga pada saat downtime sudah ditentukan, misalnya adalah 10 atau 12 hari dalam 1 tahun, kalau lebih dari itu maka harus didenda. Dia akan memikirkan bagaimana solusinya. Apa pasien dikirim ke rumah sakit jejaringnya lain dengan proses pengiriman menjadi tanggung jawab pihak ketiga, atau pihak ketiga membawa alat cadangan untuk menghitungkan supaya tidak kena denda. Itu sudah harus dipikirkan. Jadi berpikir harus dari dua belah pihak. Bagaimana Anda memposisikan dari teknisi rumah sakit, juga harus memikirkan dari sisi prinsipal atau vendor. Itu harus dihitung. Kemudian pemeliharaan, monitoring, dan kalibrasi alat dilakukan oleh pihak ketiga. Pesan saya, supaya tidak menjadi double dana dan lain sebagainya karena mata anggaran yang berbeda, pada saat Anda melakukan kontrak service atau kontrak maintenance, masukkan termasuk biaya kalibrasinya. Sehingga apa? Pada saat dia menghitung sudah termasuk biaya kalibrasinya. Bagian teknik dan bagian keuangan rumah sakit sudah tidak ngitung-ngitung kembali. Itu sudah tidak menjadi double pekerjaan. Itu gambarannya seperti itu. Hal yang harus dilakukan dalam pengambilan strategi pemeliharaan itu dilakukan kajian analisis, harus menyantumkan, melibatkan akuntansi, teknik, dan hukum. Hati-hati di dalam ini tanda merah ini yang saya lakukan. Hati-hati, accounting, technician engineering, dan lawyer di situ harus betul-betul bagus. Secara yuridis bagaimana? Kalau alat ini tidak dilakukan pemeliharaan, efeknya apa? Nah, itu harus dipahami dulu. Mudah-mudahan tidak kena kasus hukum, teman-teman kita. Itu ya. Bapak Ibu coba lihat di depan, ada ruang picu nicu. Coba Bapak Ibu lihat di situ. Di sini ada inkubator bayi, di dalamnya ada bayi, ada ventilator, ada siring 5, ada infus 5, ada defibrilator. Berapa total asetnya yang ada di sini? Berapa tarifnya? Belum bangunannya, belum security-nya, belum HVAC-nya. Jadi untuk seorang bayi ini membutuhkan berapa total investasi itu? Tolong perhatikan baik-baik. Listriknya mati. Energi alternatifnya tidak berfungsi. Yang kena itu teknik, jangan salah. Hati-hati, orang teknik itu resikonya jebakan semua. Karena apa? User akan nyantai aja, ini kan sudah rekomendasi teknik. Udah pakai, sudah kalibrasi. Ternyata PLN mati, gensetnya mati, UPS-nya tidak bekerja, pasiennya wassalam. Itu harus diperhatikan dari mana? Dari tingkat resiko. Makanya seorang teknisi itu harus menjaga profesi lain, harus bekerja sama dengan profesi lain, baik sarana, prasarana, alat. Berarti teknik elektromedik menghargai listrik, menghargai mekanik, menghargai arus kuat, perawat, dokter. Itu jadi teman, jadi sahabat kita. Itu baru benar teknik elektromedik. Contohnya lagi ruang operasi. Satu ruang OK yang besar, OK jantung, aset elektromediknya sudah 25 miliar. Belum penunjang sarana dan prasarananya. Kami pernah menghitung, apa ini artis di dalam rumah sakit? Belum tentu, karena biayanya tinggi. Artis di rumah sakit itu farmasi dan bangsal. Alatnya tidak terlalu banyak, investasinya tidak terlalu banyak, BPJS-nya pasti klaim total. Udah, simple. Itu harus dihitungkan. Kita harus berpikir membantu manajemen di dalam perhitungan-perhitungan tersebut.
Coba bayangkan yang satu ruang 25 miliar ini gasnya mati. Ini nganggur, nggak bisa dipakai. Alat yang begitu mahal, lampu operasinya mati. Duh, karena memilih lampunya tidak sesuai. Alat yang lain mati. Tidak mungkin melakukan operasi dengan handphone. Tidak mungkin. Kita harus bijak di dalam pemilihan alat itu. Harus bijak. Kemudian alat-alat yang lain juga sama, termasuk AC mati, HVAC mati, alat ini nganggur, investasi nganggur. Berapa total loss dari rumah sakit itu? Itulah tugas IPSRS. Yang butuh siapa? Yang butuh manajemen. Kalau manajemen itu tidak mengikuti bahwa ini alat butuh dipelihara, jangan salahkan siapa-siapa. Pendapatan rumah sakit turun dari mana? Dari alat yang tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik. Karena apa? Biaya pemeliharaan termasuk cost, termasuk biaya masuk di dalam pola tarif. Ini harus dipahami semua. Oke ya, saya lanjutkan. Standar akreditasi juga sama. Nah, ini sebagai gambaran, waktu saya masih berapa Mbak Resti? Masih panjang nggak? Aduh, Mbak Restinya ini ke belakang kayaknya nih. Mbak Resti, halo? Iya, Pak. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Jelas. Waktu saya masih banyak nggak? Masih ada nggak? Paparan kurang lebih sekitar 3 menit lagi, Pak. Oke, Soalnya kan kita ya, mau ada diskusi juga ya, Pak. baik. Perbanyak diskusi lebih baik ya. Kita Iya, lanjut sedikit. Ini saya kasih tahu, undang-undang yang melindungi elektromedik ada 24 undang-undang termasuk undang-undang yang sudah direvisi. Jadi banyak sekali setiap saya yang ngisi seminar, jawabannya adalah, Pak, apa ada peraturan tentang ini? Pak, ada peraturan tentang ini. Pak, ada peraturan tentang akreditasi. Tolong teman-teman elektromedik download dulu 24 undang-undang. 24 undang-undang itu di akhir slide saya itu ada, silahkan di-download, dipelajari. Itu kalau apa PMK nomor berapa tentang biaya pemeliharaan, buka di download. Ya, sudah kami sediakan di situ. Ini ya, kita lihat ini runtunan yang harus Bapak Ibu ikuti. Nomor satu, rahasianya dalam 1 jam ini saya sampaikan, saya singkat. Untuk bisa melakukan pemeliharaan dengan baik, Anda wajib punya daftar inventarisasi secara total. Nama, merek, tipe, nomor seri, digunakan lifetime, harga berapa, pemeliharaan berapa, utility berapa, sekomplitnya. Nah, itu harus punya dulu. Kemudian susun program kerjanya. Analisis beban kerja alat ini berapa sehingga akan menghitung jadwal pemeliharaan. Kemudian buat jadwal. Setelah jadwalnya dibuat, dilaksanakan. Jangan hanya dibuat jadwal untuk akreditasi saja, tapi dilaksanakan. Kalau tidak mampu melaksanakan, jangan dijadwalkan. Yang muluk-muluk nggak usah, tapi sesuai kemampuannya aja. Tujuannya supaya rumah sakit menyesuaikan berapa kebutuhan SDM. Kemudian berikutnya buat laporan pemeliharaannya. Jadi SOP-nya sudah diikuti dan lain sebagainya, laporannya diikuti, serahkan. Nanti akan ketemu evaluasinya di mana. Pengajuan anggaran RAB perbaikan bulan Januari, keluarnya bulan April. Itu menjadi evaluasi. Efek multipliernya apa? Pelayanan yang terganggu apa? Anda tidak disalahkan bagaimana cara Anda bisa melakukan kerjasamalah dengan user. Pada saat itu Anda dibutuhkan, pada saat mengajukan RAB, sampaikan ke user, kami sudah mengajukan RAB, tolong bantu supaya manajemen segera menindaklanjuti. Alat mau diperbaiki, perbaiki kapan? Kalau tidak diperbaiki, mau diganti-ganti kapan? Tapi ada kepastian, sehingga apa? Muara tidak selamanya di IPSRS, tapi ada sistem. Kemudian membuat rencana tindak lanjut. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian membuat proses pemeliharaan, monitoring, diawasi efektivitas. Mana vendor yang rajin bekerja, mana yang vendor rajin berjanji. Itu adalah menjadi evaluasi pada saat Anda pengadaan peralatan baru. Kemudian menyusun laporan tahunan itu mutlak. Akreditasi 4 bulan 1 kali harus ada laporan. Itu sebagai gambaran. Semuanya ini harus digitalisasi tahun 2025 wajib.
Anda menggunakan manual seperti ini akan berdebat terus, SDM akan kurang terus. Sekarang banyak sekali sudah beberapa teman yang sudah membuat aplikasi sistem untuk pemeliharaan peralatan. Anda silahkan tinggal milih sesuai kebutuhannya. Itu sebagai gambaran. Ini kita lewat, ini undang-undangnya. Undang-undangnya banyak. Kita lihatin. Ini keselamatan terhadap K3. Bagaimana mengawasi, ini saya cepatkan. Kemudian melakukannya standar MFK seperti apa, nanti Anda bisa baca, peraturannya Anda baca, ini peraturan tentang manajemen pemeliharaan, tolong undang-undang ini yang sudah saya sebutkan, Anda silakan download. Elektromedis harus menguasai 24 undang-undang dulu, baru terbayar kebutuhan Anda. Nah, itu sebagai gambaran. Apa undang-undangnya itu? Nih, di belakang saya ini intinya undang-undang sama buku-buku semua itu. Harus ada makan dulu itu. Itu sebagai gambaran, Mbak Resti, silakan. Saya akan senang kalau ini dikembangkan dengan tanya jawab. Kami dengan sangat terbuka. Selama kami bisa, saya jawab. Kalau belum bisa, berarti saya harus belajar lagi. Terima kasih. Silakan, Mbak Resti. Ya, terima kasih Bapak Fuad. Baik, rekan-rekan peserta, pembahasan ini tentunya cukup penting sekali untuk rekan-rekan peserta ya, terlebih lagi memahami tentang manajemen pemeliharaan peralatan medis yang efektif adalah kunci untuk menjaga kualitas layanan kesehatan, mengurangi biaya perbaikan, dan meningkatkan keselamatan pasien. Dengan perencanaan yang baik dan penggunaan teknologi serta sumber daya yang memadai, fasilitas kesehatan dapat memastikan alat medis berfungsi dengan optimal dalam jangka yang panjang. Baik, terima kasih Bapak Kuat Supriyadi BESEST MMM untuk pemaparan materinya yang sudah disampaikan. Selanjutnya, izin Pak, kami akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Baik. Dari pertanyaan dari Om.Ri. Mungkin Om Ari ya Pak ya. Mari ini. Pertanyaannya, di era BPJS saat ini bagaimana kiat memilih investasi alat medis dengan efektif? Ah, Silakan Pak Kuat. ini Om Ari saya pasti kenal tuh. Oke ya. Jadi begini, BPJS hukumnya wajib. Dia akan mengklaim membayar jika persyaratan yang dia inginkan dia mau tercapai. Strateginya apa? Strateginya alat medis itu sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Pasti tercapai. BPJS itu sudah mengukur. Yang akan diklaim begini-begini berarti alatnya cukup ini. Itu sudah dihitung. Sudah dihitung. Saya pernah menghitungkan, wah ini ada rumah sakit, kami ini biayanya tinggi, alatnya belum tentu dipakai dan lain sebagainya. Hitung kembali beban kerja berbanding utility. Utility itu akan menentukan alat yang sesuai. Sudah kami pernah menghitung itu, Mbak. Yakin ketemu. Yakin ketemu. Tidak semuanya alat harus canggih, tidak semua alat yang harus branded, tidak semuanya alat harus sesuai dengan oh ini harus begini, harus begini. Oh tidak, sesuaikan kebutuhan. Contohnya begini, defibrilator harus disediakan oleh rumah sakit setiap lini ruang. Pertanyaan saya, yang paling sering menggunakan defibrilator yang harus dipelihara, dijaga setiap hari, utility-nya tertinggi di mana, yang terendah di mana? Sesuaikan. Contohnya lagi. Mudah-mudahan tidak melukai hati vendor. Saya sampaikan, contohnya begini. Sama-sama pasien monitor, ada yang harganya 40 juta, ada yang harganya 350 juta. Anda tolong bijak. Kalau dipakai di OK dan ICU, di hidupnya 24 jam. Cari yang branded, yang bagus, yang awet. Karena apa? Kapasitinya tinggi. Tapi kalau hanya dipakai di IGD, kebutuhannya sangat cepat, huniannya di situ cuma 4, paling lama 6 jam, parameternya cuma 4. Kenapa yang harus yang canggih-canggih? Itu mengsiasati BPJS. Oke, Pak Ari. Oke, Baik, gitu, terima Pak. kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ruby Cahjadi. Ya, Pertanyaannya, untuk kontrak maintenance yang bernilai tinggi, ya, contohnya Linek, ya. apa saja variabel dan reference untuk membuat kajian teknisnya, selain Oke, dari perhitungan MMEL dan PMK 15? oke. Saya kasih tahu. Anda di rumah sakit, Anda punya Linek.
Linek satu sehari bisa 70 pasien. Satu pasien 1,5 juta. Artinya 1,5 juta kali 70 pasien kali 300 hari per tahun. Berapa total pendapatan? Harga Linek 26 miliar. 26 miliar lifetime 10 tahun. 10 tahun 20 miliar dibagi 10 tahun kontraknya 2 miliar per tahun. Ditambah pendapatannya berapa itu? Rumah sakit punya Linek harus kaya. Kalau nggak kaya salah ngitung. Perhitungan MML dan lain sebagainya saya tidak pakai itu. Saya menggunakan dasar riset, penelitian sendiri. Karena apa? Satu rumah sakit dengan rumah sakit lain aja sudah tidak sama. Listriknya sehat atau tidak sama. Linek, chillernya rusak, off. Padahal harga chiller berapa perak dibandingkan harga Linek dan harga pendapatan. Itu harus hati-hati. Padahal kadang-kadang chiller tidak mengikat di dalam kontrak. Jangan mau. Karena apa? Itu empuk. Itu sasaran empuk. Karena apa? Wah, ini Linek tidak bisa berfungsi karena chillernya mati. Dan chiller itu tidak masuk dalam kontrak. Tidak mau. Jangan mau. Karena apa? Itu mengikat. Terserah dia mau carikan teknisi chiller dari mana. Itu sebagai gambaran. Perhitungannya tadi jangan merujuk kepada 15 tahun 2003. Nggak cukup kalau hanya 5%. Tidak cukup. Hitungannya adalah menggunakan analisis cost. Berarti Anda harus ketemu operator, harus ketemu utility, ketemu biaya operasional, Anda gandengan juga dengan medical record dan akuntansi. Kalau kurang jelas nanti bisa japri ke saya karena perhitungannya agak panjang banget. Gitu, Mbak. Ya baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adi Saputra. Bagaimana bila respon downtime yang terlalu lama, apakah Ya. mempengaruhi kinerja teknisi RS di manajemen Ya. dikarenakan spare part yang tidak ready dari vendor? Itu udah yang menjadi sasaran empuk teknisi rumah sakit itu adalah seperti itu. Emang user pernah mau mempertimbangkan teknisi sudah mengajukan RAB? Yang jelas mengajukannya downtime-nya ini sudah 3 minggu kok alat belum selesai, titik. Solusinya apa? Lakukan kajian. Alat utility tinggi, resiko tinggi, dengan investasi tinggi, kita jangan sentuh, nggak ada dapat apa-apa, kita dapat resiko. Itu. Jangan diambil kita, udah serahkan pada pihak ketiga. Kita nggak mampu. Kalau yang resikonya rendah, utility-nya rendah atau menengah dengan investasi rodo menengah, kita berani ngambil bisa selama kita sudah memperhitungkan punya data historis, kita punya channel beli komponen di mana dan pastikan bahwa Anda merencanakan pemeliharaan tahun depan itu sudah termasuk biaya itu. Pasti aman. Jadi saya sarankan sekarang 2024 Anda harus bisa menghitung RAB pemeliharaan peralatan di rumah sakit sampai 2027. Itu harus bisa. Gitu ya. Kalau nggak bisa hubungi AMS. Oke Mbak Resti. Simpel banget kan? Iya, betul. Luar Ada biasa sekali ya, lagi? Pak. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, Pak, dari Aditya Setiawan dari Kutai Oke. Barat. Ya. Pertanyaannya, apakah ada audit atau evaluasi berkala yang memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemeliharaan alat medis dan bagaimana manajemen resiko diterapkan dalam pemeliharaan alat Oke. kesehatan? Silakan, Pak. Jawab saya simpel. Di rumah sakit itu ada tim HTA, Health Technology Assessment. Kalau belum ada, bentuklah tim itu. Tim ini yang akan mengevaluasi kinerja Anda beserta tim K3. Gitu. Jadi ini yang akan jadi bukan teknisi yang dievaluasi teknisi, tidak, ada tim. Walaupun di dalam tim itu bisa jadi ada seorang teknisi. Nah, teman-teman yang belum S2, tolong segeralah kuliah lagi, belajar lagi supaya bisa masuk tim itu, analisisnya bagus. Karena di dalam Health Technology Assessment bukan hanya kinerja alat saja, tapi klinis dan manajemennya, serta kajian bisnisnya. Tolong teman-teman, tolong kuliah itu murah, siapa bilang kuliah mahal?
Ilmunya mengikat terhadap kinerja. Saya rasa itu, Mbak, yakin aman. Health Ya, baik. Technology Assessment. Ya, Gitu. baik, luar biasa. Terima kasih ya, Pak. Izin, Pak, selanjutnya kepada Bapak, saya persilakan untuk memilih pertanyaan terbaik nih, Pak, karena sudah ada door prize yang untuk pertanyaan terbaik. Tadi pertanyaannya sudah ada 4 ya, Pak. Kira-kira Oke. siapa nih, Pak, yang paling terbaik? Yang paling baik yang menanyakan ke kami adalah proses berapa persen biaya pemeliharaan alat. Karena orang itu yang tanya harus sudah belajar lagi menganalisis suatu kerusakan alat. Gitu, Mbak. Ya, baik. Satu lagi, Pak. Ada Boleh? 2 pemenang yang Yang terpilih. yang berikutnya adalah tadi tentang asesmen penggunaan linek berapa yang harus digunakan. Bapak jangan terlalu murah memelihara linek karena apa? Resiko downtime-nya tinggi. Kalau downtime 1 hari, berarti Anda kehilangan 70 kali 1,5 juta. Kalau downtime-nya seminggu dikalikan 6, gitu, tinggi. Itu harus analisisnya harus bagus. Gitu. Baik, terima kasih ya Oke. Bapak Kuat Supriyadi BESESTMMML atas pemaparan materinya dan diskusinya tadi. Luar biasa sekali ya Pak. Semoga Oke. lain kali kita dapat berdiskusi kembali dengan materi yang hebat luar biasa lainnya. Terima kasih ya Pak. Baik, salam semua. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, rekan-rekan peserta webinar hari ini, untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke MC kita, Kak Eri, dipersilahkan.